Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba ganti ke ROM Havok yang terbaru 3.6 yang official ya. Dan saya perhatikan banyak banget yang update ROM Havok ya, tapi unofficial, dan Fan Edition juga ada update sebenarnya, tapi versi 3.5. Dan sementara yang official ada 3.6 yang terbaru ya. Dan dari deskripsinya sih nggak terlalu gimana-gimana amat sih ya kalau saya perhatikan. Tapi di sini kita lihat banyak yang di fix dan ada yang ditambah-tambahin dikit ya, cuma nggak terlalu pengaruh amat sih. Dan kita coba akan ganti ke ROM Havok ini yang official, dan kita dari ROM MIUI 12 X More Z ini ya OS, dan ini lumayan enak, stabil banget, enteng banget, mirip-mirip dengan Magic X ya, sebenarnya sih mirip-mirip. Tapi di ROM ini untuk lokasinya masih ngebug ya, dan dari kernel bawaan lebih baik sih dari Magic yang terbaru. Cuma ya sudah, ada setiap ROM pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke guys, dan di ROM ini enak banget yang saya rasain ya. Tapi saya akan coba ganti ke Havok OS yang terbaru dan kita lihat gimana dari Havoknya langsung ya, biar lebih cepat guys. Oke guys, di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project yang versi terbaru ya. Dan di sini kita login aja, nggak usah terlalu dilihat. Dan kita di sini pakai versi yang 2.9 terbaru, dan kalau kalian pakai TWRP yang lain terserah ya, cuma saya recommended yang saya pakai ini biar sama ya, biar kalau berhasil biar nggak ada yang error lagi. Dan sebelum kita flash ROM dan kita wipe, kita cari filenya dulu ya biar nggak panik nanti guys. Oke, ini dia Havok OS 3.6 official dari Wired ya. Dan di sini ada dua file yang dengan gaps dan tanpa gaps ya. Tapi di sini saya pakai yang dengan gaps guys. Dan file size-nya biasa 1 GB lebih ya untuk dengan gaps. Dan kita karena ada, kita wipe aja langsung guys. Di sini kita wipe yang 4 ini doang sudah cukup sebenarnya ya. Kalau kalian mau wipe vendor juga nggak masalah, terserah kalian. Oke, tapi di sini saya pakai yang 4 ini doang. Dan kita langsung aja tungguin bentar ya, setelah kelar langsung cari file Havok itu guys. Oke, ini dia Havok dari Wired Official. Saya gak paling senang sebenarnya di Havok ini, salah satu ROM terbaik saya ya, selain dari Corvus juga tambah makin enak sekarang. Dan langsung kita, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. kita swipe dan kita tungguin di sini ya. Kita tungguin bentar, ini sudah include dengan gaps dan kita harus sabar nunggu. Oke guys, jadi filenya ROM-nya sudah kelar dan di sini sudah nggak ada error sama sekali, yang nggak ada tulisan merah, dan benar-benar aman. Setelah kelar kalian bisa langsung reboot sistem guys biar cepat ya. Oke guys, di sini sudah masuk di boot animasi Havok OS ya, dan ini lumayan lama nungguin. Jadi kalian yang install ROM ini jadi sabar sebentar ya, jangan usah panik langsung guys. Dan di boot animasi ini saya akan cantumkan di deskripsi buat kalian yang mau ya untuk boot animasi dari Havok OS ini, dan kita tungguin bentar guys. Oke guys, di sini baru aja masuk di registrasi awal ya, dan di sini ada pilihan bahasa Indonesia pastinya ya kalau di ROM Havok. Dan di sini kita next saja biar cepat, nggak terlalu banyak durasi. Oke guys, skip. Oke guys, jadi kita sudah masuk di home screen-nya ya. Dan sedikit ada perbedaan dari wallpaper ya. Dan kita lihat dari aplikasi bawahnya seperti ini guys. Kamera kita buka dulu. Kamera pakai kamera MIUI ya, dan ini bukan yang ada dynamic modenya, ini standar aja yang kameranya. Dan kita lihat yang lain ada perekam suara guys. Di sini perekam suara cuma setelannya standar aja kayak gitu ya, standar. Dan kita lihat yang lain di sini cuma gitu doang ya, nggak ada radio, nggak ada perekam layar dari bawaan. Dan kita lihat dari status bar ada yang beda atau enggak. Ada ini direct soundnya, kita checklist saja dulu. Ada smart pixel, stabilitas layar, tangkap layar, perekam layar,
FPS info CPU ya kayak gitu, Audi ada dan kayak gitu ya. Kita tes ini buat apa ya, nggak ada ini info aplikasi dibilang, jadi kayak gitu doang ya. Kalau dari kita biarin rekam layar, kita lihat, dan ini masih pakai yang sama ya untuk rekam layar ya. Settingannya kayak gini dan gini doang ya. Ada internal microphone dan frame rate nya nggak ada, cuma simple banget sih yang terbaru. Dan info FPS, keluar FPS nya jadi kayak gitu ya. Sementara buat dari settingan dari status bar dan aplikasi guys, kita buka setelan tentang ponsel dan kita lihat dari versi Android, dan di sini pakai Havok 3.6 pakai RAD, tetap aja pakai RAD karena dari yang versi 3.4 atau 3.3 sudah pakai RAD dan sampai sekarang masih bertahan ya. Padahal jarang ada custom ROM yang bertahan pakai satu custom kernel, pasti ganti-ganti ya custom kernel ya. Cuma di sini tetap bertahan di RAD, dan biasanya di sebelumnya tuh buat performa sih mantap karena ini, tapi masih pakai yang standar ya, bukan yang OC. Tapi kendalanya biasa di fast chargingnya biasanya sih. Dan kita lihat yang lain guys. Oke, kita lihat lagi dari sistem. Di sini nggak ada update untuk kotanya, jadi harus update manual via DWRP ya. Dan di opsi developer memori, free memorinya cuma segitu ya. Jadi lumayan lah ini dari RAM 3 GB variannya. Tapi biasanya kalau yang bagus itu yang besar banget free memorinya baru install ROM 1,1 1,2 ya kalau dari RAM 3. Cuma ini lumayan, cuma kita lihat nanti di reviewnya aja berapa free memorinya nanti ya. Dan di keamanan sudah tambah face unlock, jadi masih face unlock ya. Dari sini sudah ada face unlocknya, dan saya sidik jari sudah saya tambahin juga pastinya guys. Dan ini lumayan cepat untuk responnya ya, jadi ini lumayan buat fingerprintnya, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat banget ya, tapi masih standar lah. Oke, yang penting nggak ngebug sih. Dan kita lihat dari lokasi, kalau di lokasi harusnya sih normal-normal aja ya, karena nggak pernah bermasalah sebelumnya. Tapi nanti kita cek di review video yang lain guys. Dari suara kita lihat ini sama aja, cuma kita matikan yang nggak penting. Oke. Dan kita lihat tampilan gaya wallpapernya jadi kayak gini ya. Di jam juga ada pilihan sendiri, jadi kayak gitu. Live display kita matikan, nggak pakai. Lebar, ketuk untuk membangkitkan, ada double tapnya sudah ya. Dan kayak gitu. Tema gelapnya juga ada, tapi saya nggak aktifin. Dan pusat konfigurasi di sini konfigurasi center dari ROM Havok OS ya. Ini customisasinya di sini semua biasanya. Ketuk 2 kali untuk tidur, lintas jaringan, gaya icon, potret, dan di sini ada penambahan dikit ya dari gaya icon, tapi saya biarin aja untuk dan saya munculkan dari, saya pakai yang standar aja sih, sudah senang pakai standar ya, nggak perlu macam-macam kalau saya pemakaian saya guys. Jadi kayak gini doang ya, kita biarin aktif, jadi tergantung selera aja sih mau aktifin yang gimana. Ini header image nya kita cek, dan biasanya sih standar, dan memang beneran ini standar ya ini. Jadi kalian bisa pilih walaupun standar, yang penting dinikmati aja ya, dinikmati. Havok memang gitu aja, yang penting masih enak dilihat lah, kayak gitulah guys. Dan kita pakai ini aja lah, lebih enak dilihat, mantap. Dan kita lihat yang lain ya, settingannya masih sama semua, kita matikan yang nggak perlu. Jadi kayak gitu ya settingan gestur, kita ini aktifin, ini kita off kan yang nggak perlu, yang kita nggak pakai kita off kan ya. Dan di gestur kayak gini ya settingan. Dan lihat yang lain, kan di sini ada mode permainan, gaming mode sudah pasti ada guys. Tangkap layar kayak gitu, ini masih
kayak gini ya, hemat baterainya. Gestur sudah di tombol kayak gini guys, untuk di tombol. Kita aktifkan, jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa menambahkan tangkap layar atau perekam layar dari tombol powernya, cuma saya biarin nggak aktif. Jadi kayak gitu guys ya, dan kita cobain di Bluetooth juga. Bluetooth masih bisa aktif, mantap. Dan terakhir kita tes di jaringan, dan di jaringan, pilihan jaringan ini banyak ya, jadi enak. 4G only ada, aman. Dan kita coba di hotspot terakhir ya. Oke, di hotspot juga masih normal aja guys, semuanya berfungsi dengan baik. Dan memang ROM Havoc ini salah satu ROM terbaik yang sudah mendekati stabil ya, karena biasanya kendala di fast charging atau enggak di LED pasca sih kadang suka ngebug. Di versi sebelumnya saya masih ingat banget ya kendalanya. Dan mungkin kayak gitu doang review singkat, dan mungkin untuk review yang lain kayak baterai, ngegame dan yang lain-lain bisa di video yang lain ya, untuk review lebih lengkapnya guys. Oke, mungkin kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang pengen coba, kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.